Selamat malam teman-teman yang ada dimanapun berada, masyarakat seluruh Indonesia, teman-teman YouTuber yang ada. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu spesial. Kemarin tamu khusus, ini tamu spesial bersama Bapak Faisal. Beliau adalah salah satu dosen arsitek di UNTAK, Universitas 17 Agustus, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada malam hari ini kami bertiga, termasuk Bapak ini dari Kecamatan Moralawa, Damai, bincang-bincang masalah low atau lamin, bahasa Inggrisnya long house, atau daerah lain mengatakan betang, untuk perkembangan di masa mendatang seperti apa, dan selain itu dengan tradisi budaya yang lainnya. Saya untuk malam ini, mari teman-teman, kami akan berdiskusi. Semoga ini menjadi manfaat yang baik tentunya dalam perkembangan seni dan budaya Dayak secara umum. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, kami diskusi. Teman-teman, tolong perhatikan. Ya. Malah curiga diskusi ini menarik, itu sudah cukup memori nanti. Ya paling enggak diskusi ini Ya, sekitar mungkin 20 menit ataupun 30 menit, nggak apa-apa, karena kan mengambil gambaran. Karena kalau untuk seutuhnya kan nggak mungkin waktu juga. karena tadi betul Bu, memang seni budaya atau pendidikan pada umumnya, termasuk yang khusus itu budaya, itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Benar. Saya sepakat sekali itu. Iya. Nah, sepertinya pemerintah ini harus punya sensitif terhadap hal-hal seperti ini, Pak. Nah, salah satu ini kan artinya bahwa saya percaya dan saya yakin, saya sudah sedikit agak lihat ke dalam malam tahu banyak kearifan tradisional yang harus diangkat. Salah satu contoh yang saya temukan, kenapa lamin itu di depannya depan teras itu terbuka, itu ternyata kearifan lokal begini, mereka bisa mengontrol anak-anaknya itu ketika bermain di luar. Nah, sekarang dengan kondisi COVID-19, ruang seperti itu dibutuhkan. Jadi sirkulasi virus itu lebih terbuka. Nah, sebenarnya itu yang mungkin yang harus kita angkat, konsep rumah lamin atau low itu sebagai salah satu jawaban masalah COVID-19. Ya. Seperti itu. Contoh kenapa ruang terbuka sekali, jendela itu artinya yang saya lihat yang ada di saya belum ke tapi saya lihat yang di Kenyah dulu. Ya. Yang dia mana di Pampang. Kan terbuka dia ya. Ya. Terbuka itu tadi itu salah satu fungsi, itu udara itu berputarnya sehat gitu. Itu salah satu yang saya dapatkan. Belum saya lihat lagi yang detail-detail lagi di dalamnya seperti itu. Nah, menurut saya mungkin tidak hanya pemerintah daerah, tapi mungkin sampai ke pemerintah pusat, konsep rumah low atau lamin ini itu menjadi cikal bakal untuk bagaimana bikin kantor yang sehat, bagaimana bikin rumah yang sehat, mungkin seperti itu. Artinya kita harus lebih ke dalam lagi. Ya, artinya dengan sirkulasi udara serta alamnya yang mumpuni, Ya. dengan hijaunya itu, maka itu akan menjadikan sesuatu hal yang paling enggak, dalam bahasa lain, hal yang positif lah. Dengan pandangan yang indah, suasana yang sejuk, maka pikiran jasmani ataupun lainnya akan sehat juga. Kira-kira mungkin seperti itulah. Beliau dosen, saya nggak berani terlalu banyak bicara dengan beliau. Malah saya lihat, sejujur saya pernah lihat YouTube Bu, cara ngomongnya sudah kayak politikus gue lihat. Artinya sistematis dan terstruktur sudah cara bicara. Artinya mungkin ke depan bisa tampil di sebuah seminar, presentasi depan umum mungkin suatu saat. Ya, mudah-mudahan kalau memang pada suatu saat nanti saya Empu Gelol diundang atau apapun, terutama menyangkut berbicara masalah seni dan budaya, yang penting tidak terlepas daripada yang namanya Kalimantan.
Kalau terlepas dari Kalimantan, saya tetap menghargai, menghormati, juga ingin mengikuti, mempelajarinya. Namun saya tidak menguasainya, hanya itu. Ya. Tapi kalau menyangkut Dayak, saya rasa secara global 400 lebih suku Dayak ini mempunyai seni budaya dan tradisi warna yang banyak macam. Meskipun banyak macam, namun tetap ada kemiripan di situ. Salah satu kemiripan yang pasti itu dalam bentuk low dan langit. Makanya itu tetap saya berharap kita sebagai pelaku seni dan budaya seperti saya, salah satunya, bukan saya aja, mungkin teman-teman lain di seluruh Kalimantan ini juga ada yang sama seperti saya. Kita tidak mungkin tidak mengembangkan itu seni dan budaya, pasti kita kembangkan. Seperti tadi yang saya katakan, yaitu bahwasanya keadaan kehidupan yang sederhana ini, keadaan yang serba pas-pasan ini membuat semacam sekat batasan, ya, di mana kita kepingin mengangkat budaya itu supaya seperti ini. Di lain sisi kita harus jangan melupakan dapur harus berasap sekarang, ya. Tapi saya tetap bersyukur apapun itu, paling enggak ada orang-orang yang masih bertahan, masih mau, terlepas dari dia adalah pelaku seni dan budaya, dan dia juga mencintai seni budaya kita Kalimantan dengan segala macam cara, ikut juga andil di dalam membantu. Itu adalah hal yang positif. Memang saya punya usul bagaimana pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat bisa mengambil sikap terhadap para seniman, bukan hanya Kalimantan tapi untuk Indonesia, agar kedepannya negara kita ini lebih kuat, maju di dalam seni dan budaya. Saya kira seperti itu. Teruskan, Pak. Jadi mungkin kalau agak sedikit terfokus dulu, kita ke benua dulu aja kali ya, artinya yang lebih spesifik. Nah kalau mau lihat riwayatnya tuh, kalau benua itu memang hanya ada di Kubar sama Mahulu saja, atau ada di wilayah lain, sejarah. Sebelum saya menjawab, saya persilakan saudara saya ini dulu, yang paling tua, nanti baru saya. Jadi yang saya ketahui Pak, pada umumnya yang saya ketahui, Aku kira supaya ada ironinya, biar ada ironi. yang saya tahu memang tetap di dataran kadang Paul ini dataran muatan dan lain-lain semoga itu. Alat partai ini pada umumnya partai ini kan terboyan ngomongnya, tapi bahasanya Pak hampir 11-12 benua paham terboyan paham benua. Benua ini kan ada dua yang saya ketahui. Benua daerah Kadangpahu itu lain bahasanya. Benua daerah Isu ini lain bahasanya. Ada apa namanya yang satu itu ada lain bahasanya berlainan, tapi dia dimengertikan. Bentuk kelamin hampir sama. Hampir sama. Itu yang saya ketahui untuk benua ini. Nah, kalau kita berbicara masalah Ada di Kubar saja. ada di Kubar saja, hampir kemungkinan 100% ada di Kubar. 100% ada di Kubar. Kalau sudah ke daerah kadang ke Pasir ini kan sudah lain, dia Lubangan. Iya. Mahulu itu lain. Mahulu itu kan sukunya Bahau, Kenyah. Orang bilang Penihing, Oheli sekarang, Kayan, lebih banyak sebenarnya. lebih banyak. Banyak variasinya. Banyak Kalau variasinya. Kubar kan hampir 100% benua situ. Benua. Kemudian sekali lagi. Ya. Itu menurut kakak tertua saya, bagus. Ya, dia punya sesuatu hal yang disampaikan yang mungkin bisa teman-teman petik semua, terutama intinya masalah Dayak. Ya, saya akan melanjutkan lagi. Jadi benua seperti kakak ini katakan tadi, bahwa benua itu hanya ada di Kubar. Dan saya
mengatakan itu 100% benar. Benua hanya ada di Kumparan, tidak ada di daerah lain, Kutai Barat maupun dari Yohong, Lawa, ibaratnya di daerah Damai, bahkan daerah atas itu hanya orang-orang Dayak Benua. Terus naik lagi ke sebelah atas, di sana ada Bentian, ada Teboyan, ada Tewoyan, ada Lawangan masuk Kalimantan Tengah. Namun antara Benua dan Dayak yang beda-beda sebutan tadi, tetap dia dalam satu bendera, satu sub rumpun. Mereka adalah salah satu bangsa daripada orang Luangan. Kenapa demikian? Dari tradisi adat budaya, semuanya hampir 11-12. Dari bahasa Benua, Teboyan, Lawangan, kalau ketemu itu kalau ngomong ya biasa aja, dia pakai bahasanya dia, ya Benua pakai bahasanya dia, tapi nyambung gitu lah. Justru kita kalau yang bahasanya yang tidak nyambung, orang bilang itu sub satu rumpun, saya rasa agak meleset sedikit. Karena kalau namanya satu rumpun, satu ras, kalau untuk suku kami, mohon maaf, itu pasti kita nyambung. Nah, jadi seperti tadi yang Bapak katakan tadi, terutama yang menyangkut Lamin ini tadi, itu saya anggap hal yang positif. Itu dengan adanya niat Bapak dari dosen Universitas 17 Agustus Samarinda ini datang, bagaimana mempertahankan terutama yang namanya Lamin itu tadi, seperti apa jikalau ada sesuatu hal yang bisa dibenahi, seperti itu kira-kira Pak ya, dibenahi, maka beliau merasa terpanggil seperti itu, terpanggil untuk berbuat ya. Terlepas dari banyak ataupun sedikitnya yang namanya berbuat, paling enggak itu adalah sesuatu hal nilai yang positif daripada enggak sama sekali ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kata-kata bijak menurut saya itu, artinya kita tidak mengukur besar kecilnya sumbangsih, tapi minimal ada walaupun kecil. Saya sepakat sekali itu. Artinya di sini saya lihat kebijakan seseorang dalam mengukur kebaikan itu tidak diukur besar kecilnya. Tapi yang saya sepakat juga gini Pak, sekarang kan memang eranya kita di Kalimantan Timur khususnya, pertama itu ada isu tentang ibu kota negara. Iya, Ya benar. Ada lagi isu tadi itu yang masalah COVID. Nah sekarang itu yang saya perhatikan banyak kearifan lokal di suku Dayak, khususnya di benua pulau itu bisa menjadi salah satu sumbangsi tidak hanya untuk Kaltim, tapi malah untuk Indonesia saya pikir. Nah contoh sekarang banyak, ya ini saya data yang mungkin peran pemerintah daerah Kaltim, bagaimana bisa memberikan support informasi kepada pemerintah pusat khususnya, bagaimana kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur khususnya ini bisa menjadi karakteristik ibu kota negara juga. Karena di situ Pak ada rencana dibangun besar sekali. Nah itu mungkin yang harus peran kita, bagaimana butuh strategi untuk mengambil peran di situ juga. Itu juga penting yang kita diskusikan. Nah caranya bagaimana? Mungkin salah satu caranya tadi yang sudah aku lakukan ya tadi YouTube itu supaya orang tahu seperti apa cara berpikir empu Bapak sebagainya. Dan kedua mungkin juga sering-sering nanti kita diskusi yang forum yang jauh lebih besar kali. Itu satu. Artinya melibatkan pemerintah supaya pemerintah melihat, jangan hanya yang lihat yang suka buka HP aja. Ya. Kalau pemerintah kan jarang buka HP, dia itu harus duduk di dalam suatu diskusi besar kan seperti itu. Nah, saya ada keinginan untuk begini, mau menulis sebuah buku. Nah, buku ini mungkin nanti bisa saja hasil buku ini buku berdua. Artinya saya menulis narasumbernya,
empu ataupun mungkin ada tokoh-tokoh yang lebih senior juga menjadi masukan-masukan seperti Iya. itu, seperti itu. Nah ini mungkin saya melempar wacana seperti ini gitu. Dan yang saya sepakati juga sih, memang pemerintah kita harus banyak-banyak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan hanya memikir proyek yang tidak ada regenerasinya seperti itu. Dan kita butuh strategi sih, butuh teknik. Bagaimana supaya orang tahu, supaya orang mengenal apa yang kita wacanakan, apa yang kita inginkan seperti itu terkait seni budaya tadi, khususnya berbicara law. Yeah. Apa. Nah mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya itu, ini mungkin harapan saya, ini mungkin bukan pertemuan pertama dan terakhir, Yeah. tapi bisa saja ada pertemuan-pertemuan lanjutnya untuk lebih detail. Tadi yang ada wacana untuk membuat buku ya. Yeah. Nah bisa saja mungkin yang cikal bakal awal ini saya ingin, apakah masih ada enggak orang-orang yang tua, mungkin sudah tahu juga kali ya, tapi dalam sebuah buku itu kan tidak bisa hanya satu sumber, Benar. harus ada minimal supaya jangan sampai nanti ada yang tokoh yang lain bilang, wah menurut empu ini kurang tepat, ada lagi yang lebih jauh lebih tepat. Nah, itu juga mungkin harus ada klarifikasi namanya. Nah, adakah di empu tahu proses cara pembuatan law? Mungkin pertama kali ada menusukkan yang dulu pertama kali, kedua apa, ketiga apa, sampai tahap selesai itu apa? Iya. Tahu nggak proses itu? Pertanyaannya, bagaimana proses cara pembangunan law? Pertanyaan dosen yang agak berat saya jawab sebenarnya, tapi harus Ini saya bukan jawab. ujian, Bu, ya. Iya. Beliau katakan bukan ujian tapi semacam ujian bagi empu. Jadi mengenai proses pembangunan law, mungkin bukan hanya saya, kakak ini juga tahu. Itu melalui proses yang panjang. Proses pembangunan law itu biasanya kalau orang zaman dulu bukan dilakukan oleh satu orang. Law, lamin, ataupun bahasa di kawan Dayak lain betang, bukan dilakukan oleh satu orang. Tapi membangunnya itu melalui per keluarga, per oro. Sumpamanya kita ini ada 5 keluarga yang berbeda tapi satu suku. Sumpamanya kayak saya beserta keluarga anak istri saya, kayak bapak ini gitu juga, atau kayak beliau ini, anggaplah kita orang bertiga. Jadi saya akan membangun, istilah kasarnya itu untuk di rumah sepanjang 10 meter, anggaplah begitu. Jadi di dalam pembangunan itu mulai mencari menajakan kayu segala macam, maka bapak-bapak yang ada ini akan membantu saya bergotong royong. Lalu seperti apakah menajak tiang? Apa kita ngambil kayu ulin dalam hutan langsung ditajak? Begitu. Enggak. Maka di dalam waktu kita mengambil kayu di dalam hutan, menurut tradisi kita orang Dayak Benua, kita ngambil itu harus dimantrai dulu, dipawangi di situ. Ada boyas bui, jomit tetar bahasanya. Bermacam-macam kita bertabe, izin terhadap sang pencipta alam semesta, sang penunggu kayu, seperti itu. Jadi setelah kita membawa itu secara bergotong royong, zaman dulu nggak ada pakai alat berat, narik itu pakai rotan, beramai-ramai, bahkan mungkin ada kayu yang dipasangi agak cepat mutar, bisa dorong rame-rame ataupun diangkat atau dipikul semacam itulah. Setelah sampai di lokasi yang akan dibangun law, maka itu belum didirikan dulu. Kayu yang ada itu dipepes dulu, dibuang ubarnya. Apa bahasa Indonesia ubarnya? Saya kurang ngerti bahasa. Dibuang kulit luarnya biar dagingnya aja yang ada. Setelah itu belum juga didirikan. Gali lubang. Itu. Mohon maaf, sebelum gali lubang biasanya juga dimantrai. Izin dengan tanah. Nah, itu. Setelah digali lubang ada, belum juga didirikan tiang. Dipawangi lagi di mantra. Bahkan di situ di zaman kunonya itu
paling enggak darah ayam atau anak ayam dimasukkan situ, Sampai darah babi. atau bahkan babi, ada juga, mohon maaf, kepala manusia mungkin. Nah, seperti itu dimasukkan di situ. Lalu beramai-ramai pakai rotan dengan alat yang sederhana. Itu apa bahasanya, itu ditarik dari sana, baru ada semacam penghalang supaya tidak bisa rebah kiri kanan, dia sifatnya ada yang begini saja. Ditarik dengan orang banyak. Tertancaplah dia tiang pertama untuk pembangunan Lamin. Biasanya yang pertama itu di mana? Sebelah paling depan kah, paling belakang, di tengah? Tiang pertama ini biasanya nggak mesti. Mungkin saya meskipun empu tidak berani berbicara terlalu jauh, entah itu letaknya sebelah ujung sana atau harus di tengah, harus di depan atau sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, mungkin saya belum berani mengatakan itu, mungkin kakak ini nanti bisa menjelaskan itu. Jadi itu proses penancapan tiang pertama. Anggaplah saya punya ini sudah selesai dengan ukuran yang ada, sudah berdiri tiang-tiangnya. Nah, kemudian kita gotong royong lagi untuk sambungannya rumah saya ini, rumah bapak, gitu, untuk keluarga bapak. Selesai lagi seperti itu, baru rumah kakak ini. Nah, jadi per keluarga, sumpamanya dia punya 10 di dalam Lamin itu per kepala keluarga, maka bisa dipastikan panjangnya itu berapa. Makanya itu longhorse orang Dayak Benua dulu, dia sesuai jumlah keluarga. Ada sampai 100 meter, ada sampai yang panjang lagi, banyak macam. Jadi zaman dulu penyebutan, kalau bahasa sekarang orang bilang itu, ya mohon maaf, sumpamanya kampung seandainya kampung Riko atau kampung Nayan atau kampung Lempuna. Kalau dulu tidak ada namanya kampung. Kampung belum ada, yang ada itu hanya Lamin, longhorse. Makanya itu nama yang disebutkan itu sumpamanya ini dari mana? Sungai Ohong, Loume, Lou mana, Lamin mana. Oh, kami ini Lou Lempuna. Oh, kami ini Lou Mancong. Nama Lamin. Seperti itulah kira-kira proses mendirikan tiang. Mungkin kakak bisa nyambung, silakan kak. Kalau yang bisa ketahui, tiang Lamin itu yang saya kenal dengan cerita orang tua dulu, memang dia mendirikan yang pertama itu adalah depan, tidak pernah karena saya dengar yang belakang atau di tengah, dia kasih depan. Seperti itu. Oleh itu kan ketika kita keluar di dalam hutan, betul yang tadi disampaikan oleh adik ini tadi kan, zaman dulu itu kan tidak ada sensor dan berpakai itu kan parah. Tanah orang begini sudah bagus, sudah baik, nah baru orang sepakat dan keluarga ini Menebang juga pakai beliung. menebang pakai beliung kan seperti itu. Bikin lubang itu pun luar biasa, maka bikin pakai besi yang baru mereka laut kulit itu juga mereka masukin, dan tidak ada bau seperti itu. Tapi kalau memang Bapak mau lihat yang positif, kalau boleh pergi lihat banyak kombinasi yang paling dulu yang sampai sekarang masih bagus. Yang paling tua di mana, Pak? Kalau menurut saya, kalau yang ke barat itu Gau Benung misalnya, di daerah kita barat, di daerah Kecamatan Damai. Oh, Damai. Ya, seperti itu. Saya ketahui. Ini bisa saja ini YouTube ini namanya seri pertama tentang benua. Seri pertama untuk kedatangan beliau, meskipun sudah banyak videonya ini. Sudah banyak. Iya, 70-an mungkin mau 80-an biji. Mungkin teman-teman untuk video kali ini pembicaraan sharing kami malam ini dengan tamu yang sangat saya hormati. Beliau adalah salah satu dosen Universitas 17 Agustus Samarinda beserta kakak saya ini yang dari Moralawa untuk berbicara masalah longhorse, Lamin, suku Dayak Benua.
sebenarnya saya kepingin mengabadikan momen ini, video ini, pembicaraan ini lebih banyak, namun mengingat waktu lah ya, waktu yang mungkin yang membatasi kita untuk malam ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam sejahtera. Semoga saya sehat, teman-teman sehat, kita semua juga sehat. Salam budaya, Pak dosen.